Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Raisel Cooking. Di video kali ini saya akan bagikan resep donat yang empuk, lembut, kokoh, dan juga berwhitening tinggi. Terima kasih untuk sobat semua yang tetap setia menemani saya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk sobat semua yang udah berikan dukungannya dengan subscribe, like, dan share. Dan juga untuk kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Resep ini biasa saya pakai untuk berjualan sehari-hari ya sobat semua. Langsung aja simak videonya sampai habis, semoga bermanfaat. 500 gram tepung cakra kembar, ini sudah saya campur dengan gula pasir 60 gram. Kemudian saya tambahkan 50 gram susu bubuk. Lalu tambahkan 8 gram ragi instan, 3 gram bread improver, lalu di sini saya menambahkan 8 gram garam di awal. Jadi teman-teman jangan khawatir ya donatnya gagal. Kemudian saya menambahkan 3 gram baking powder agar serat donat lebih lembut. Kemudian kita aduk semua bahan keringnya sampai tercampur rata. Dan di resep ini pun agak sedikit berbeda. Saya menambahkan 60 gram butter di awal. Untuk kemudian diaduk sampai tercampur rata. Setelah semua tercampur rata, kemudian saya menambahkan 2 telur utuh, dan saya juga menambahkan 1 kuning telur. Kemudian kita aduk. Setelah semuanya tercampur rata, kemudian siapkan 180 sampai 200 ml susu cair. Ini kita masukkan perlahan agar tidak kelembekan. Kita aduk terus sampai tercampur. Kemudian kita tambahkan kembali. Ini disesuaikan dengan besar kecilnya telur ya teman-teman. Karena dari besar kecilnya telur ini mempengaruhi jumlah air yang dibutuhkan. Nah, ini sisa kurang lebih 20 ml susu ya. Jadi tidak semuanya. Kemudian kita uleni adonan atau kita mixer sampai benar-benar kalis. Jika teman-teman menggunakan hand mixer seperti saya, untuk menggunakan mixernya kita ikutin arah mixer supaya mixer tidak berat ya kerjanya. Jadi mengurangi beban kerjanya mixer supaya mixernya tidak cepat panas atau tidak cepat rusak. Nah, bisa kita putar-putar baskomnya seperti ini. Nah, ini adonannya sudah kalis dan tidak lengket di tangan, juga tidak lengket di baskom. Ini saya rapihkan dulu, dibulatkan, untuk kemudian kita tutup atau diistirahatkan selama 10 menit. 10 menit kemudian adonan sudah terlihat mengembang, dan ini kita pindahkan ke alas yang sudah kita taburi tepung supaya tidak lengket. Untuk kemudian kita bagi adonan atau kita timbang sesuai dengan selera kita masing-masing. Dan ini saya timbang seberat 20 gram. Setelah selesai kita timbang semuanya. Kemudian untuk lanjut kita ke proses rounding.
Kemudian kita susun di loyang, dan ini tidak saya proofing dulu atau saya istirahatkan dulu ya, ini langsung, tapi saya tutup dulu supaya permukaannya tidak kering. Dan kita kerjakan yang pertama, kita rounding. Ini saya gunakan cara seperti ini untuk menghemat tempat ya, jadi kita bisa pipihkan pelan-pelan dan kita bisa lubangi dengan tangan untuk kemudian kita putar-putar dan kita tarik-tarik untuk melebarkan lubangnya. Kemudian setelah selesai semua, kita proofing selama 45 menit atau bisa lebih ya, bisa sampai 1 jam tergantung dari suhu ruang ya. Nah, ini setelah 45 menit, ini donat sudah siap kita goreng. Jadi teman-teman jangan kelebihan proofing ya. Dan ini untuk apinya, api sedang saja, cenderung kecil. Dan pastikan panasnya itu benar-benar sudah panas ya teman-teman. Karena kalau panasnya belum betul-betul panas, jadi membuat donatnya itu akan meresap minyak dan si donatnya tidak mengembang dengan sempurna pada saat digoreng. Jika panasnya sudah pas, jadi donat-donatnya akan terlihat cantik-cantik seperti ini. Dan ini tidak saya skip untuk menggoreng semua donat-donatnya. Jadi teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Dan ini donatnya betul-betul white ringnya tinggi. Jadi teman-teman bisa ikutin cara dan resepnya di video ini agar mendapatkan hasil yang sempurna. White ring tinggi, kokoh, donatnya empuk, seratnya lembut. Jadi teman-teman bisa ikutin resepnya ya. Dan ini benar-benar saya gunakan untuk saya jualan setiap hari ya teman-teman. Tapi saya terkadang kalau untuk frozen itu saya sedikit berbeda resepnya ya di penggunaan telurnya. Karena itu untuk stok mungkin bisa beberapa hari. Jadi untuk menjaga kelembutannya saya gunakan resep lain ya teman-teman. Untuk resep lainnya, teman-teman silahkan cek di video-video saya sebelumnya. Ada beberapa resep yang mungkin teman-teman bisa gunakan untuk ide berjualan ataupun sekedar membuat cemilan. Untuk cemilan ataupun berjualan, teman-teman bisa stok di freezer. Bisa kita gunakan kapan saja karena ini bisa tahan ya untuk beberapa hari ke depan. Nah, ini penampakan setelah kita goreng semua ya. Terlihat sangat kokoh, berwhite ring tinggi, dan terlihat sangat mulus. Teman-teman silahkan mencoba di rumah ya, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia menemani saya dari awal sampai akhir. Semoga bahagia, sukses, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari segala penyakit. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Nah, ini kita lihat dalamnya ya teman-teman. Nah, ini donatnya terasa empuk banget. Terlihat seratnya sangat lembut. Dan juga sangat kokoh. Dia padat tapi lembut ya. Jadi teman-teman bisa mencobanya di rumah ya. Semoga berhasil.
Jika ingin disimpan di freezer dan menghemat wadah, bisa dibekukan terlebih dahulu ya. Ini sebagian sudah saya bekukan ya di dalam freezer karena mau saya tumpuk dua ya. Ini supaya yang bagian bawah tidak penyet tertindih, jadi saya bekukan dulu ya. Jadi teman-teman bisa ikutin cara seperti saya. Dan ini sebetulnya donat ini saya pakai ukuran box yang mini, yang 19,5 kali 13. Ini sebetulnya kebesaran ya teman-teman. Dan di wadah ini pun agak sedikit saya padatkan gitu ya. Mungkin sedikit penyok ya pinggirannya. Ini pasnya mungkin 18 gram ya teman-teman. Karena ukuran 20 gram ini memang kebesaran. Jadi sedikit gepeng-gepeng ya, dipaksa gitu ya. Dan untuk di boxnya pun kita paksa ya, sedikit dipaksakan gitu ya supaya pas. Nah ini teman-teman, untuk kemudian kita bisa tutup atasnya. Kalau untuk kita simpan di freezer, kita tutup dengan kertas nasi ataupun kertas roti, gunanya agar tidak terkena uap air es ya. Jadi supaya nanti tidak basah kena donatnya. Nah, kemudian kita bisa tutup lagi rapat dengan tutup wadahnya. Baiklah sobat semua, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.